Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'd. Para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah, marilah kita lanjutkan hikmah pelajaran dan nasihat dari dua ulama besar dari kalangan tabi'in, yaitu Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Suatu saat mereka berdua bertemu di depan Masjidil Haram. Maka saat itu berkatalah Abdullah bin Mubarak, "Wahai Abu Ali, mari kita masuk ke masjid dan kita berdiskusi bersama." Maka saat itu Fudail bin Iyad menjawab, "Jika kita masuk ke masjid, maka marilah kita berbagi, Anda dengan ilmu istimewa yang Anda miliki dan saya dengan ilmu saya." Maka saat itu Abdullah bin Mubarak menyanggupi, "Iya, mari silahkan." Tetapi tidak lama kemudian Fudail bin Iyad mengatakan, "Ketulusan apa yang akan tersisa jika engkau berhias untukku dan aku berhias untukmu?" Maksudnya adalah keikhlasan yang tersisa di antara kita, apakah masih ada kalau misalnya kita masuk ke masjid dan kita sama-sama melihat kualitas ataupun mungkin ibadah masing-masing di antara kita. Maka Abdullah bin Mubarak mengatakan, "Engkau telah menghidupkanku, semoga Allah menghidupkanmu." Jadi setelah itu mereka pun akhirnya tidak jadi masuk masjid. Mereka berpisah dan tidak tahu apakah mereka melanjutkan tujuan ke tempat yang lain ataukah pada waktu yang lain mereka masuk ke masjid tetapi tidak secara bersama-sama. Hadirin rahimakumullah, generasi muslim awal dulu terbiasa menyembunyikan ibadah-ibadah agar tetap menjadi rahasia dengan Allah Ta'ala, supaya mereka tidak memiliki rasa takjub ataupun hurur dari amal yang mereka lakukan. Dan inilah yang menjadi stressing daripada pembahasan kita saat ini tentang masalah menjaga niat ataupun keikhlasan kita dalam beramal. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu." Surah Al-Baqarah ayat yang kelima, dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dengan murni, dengan ikhlas sepenuh hati untuk agama. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang tersembunyi. Yang menjadi relevansi pembahasan kita adalah kata-kata al-khafiyah. Allah cinta kepada seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup, tidak merasa butuh, dan dia ini melakukan amal-amal secara tersembunyi, tidak memamerkan amal-amalnya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, sudah sepatutnya bagi seorang alim memiliki amalan rahasia yang tersembunyi, hanya Allah dan dirinya saja yang mengetahuinya. Dan juga sebagian ulama mengatakan, "Uktum min hasanatik kama taktum min sayyi'atik." Rahasiakanlah sebagian daripada amal-amal kebaikanmu sebagaimana kau menyembunyikan amal-amal burukmu. Jadi kalau kita malu ataupun kita merasa aib apabila amal-amal keburukan kita diketahui oleh orang lain, maka seharusnya seperti itu pula yang kita sikapi dalam melakukan amal-amal kebaikan. Kita rahasiakan, cukup antara kita dengan Allah Ta'ala yang tahu amal yang telah kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, ada
catatan dari para ulama kita tentang amal-amal yang bisa kita rahasiakan paling tidak 4 hal atau 4 amalan. Yang pertama yaitu sholat sunnah. Kalau sholat wajib kita lakukan di masjid, tetapi yang afdol sholat sunnah itu kita lakukan di rumah. Rasulullah mengatakan afdolus sholati fil buyut ilal maktubah. Sholat yang paling utama dilaksanakan di rumah kecuali yang wajib. Nah, ini tentunya kita lihat secara teknis ya. Kalau panjenengan misalnya di kantor, bagaimana teknis pelaksanaan daripada hadis ini ya? Saya kira sesuai dengan kondisi lah ya. Mungkin di ruangan kita atau mungkin di tempat khusus yang kita berada di situ, yang kira-kira yang inti adalah menjaga daripada pandangan ya. Kalau tidak memungkinkan ya masalah, sholat rawatib di masjid atau sholat sunnah di masjid tidak masalah. Ada salah seorang murid daripada Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ar-Rabi' bin Khusaim. Beliau ini tidak pernah melakukan sholat sunnah di masjid kaumnya kecuali hanya sekali saja dalam hidupnya. Jadi hari-harinya beliau terbiasa sholat sunnah itu di rumah, apakah yang rawatib, apalagi yang nawafil, yang di luar rawatib itu dilaksanakan di rumahnya. Kemudian ada lagi ulama kita yaitu Ayyub As-Sikhtiyani memiliki kebiasaan bangun sholat malam untuk sholat tahajud. Tetapi beliau berusaha untuk menyembunyikan amalannya. Bahkan istrinya sendiri tidak tahu. Kalau beliau menjelang subuh itu pura-pura mengeraskan suaranya seolah-olah baru bangun ketika itu. Tidak menampakkan kalau biasanya atau menurut kebiasaan beliau sudah bangun sejak sebelumnya ya, untuk menjaga niatnya ataupun menjaga keikhlasan. Itulah contoh daripada ulama kita tentang menjaga kerahasiaan sholat sunnah. Yang kedua, amal yang bisa kita sembunyikan, yang bisa kita rahasiakan adalah sedekah. Sedekah ini ya dalam sebuah hadis diceritakan nanti ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah Ta'ala pada hari kiamat ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antara 7 golongan itu adalah rajulun tasaddaqa biyamini, seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, la ta'rifu shimaluhu, tangan kirinya tidak tahu. Betapa ikhlasnya orang itu sampai ya gambarannya seperti itu. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Berarti dia menyembunyikan apa yang dia lakukan. Dan di antara contoh ulama yang bisa kita tiru, salah seorang cicit Rasulullah SAW, yaitu Ali Zainal Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali Zainal Abidin ini terbiasa untuk membagi-bagikan sedekah berupa gandum kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, yang mereka nggak mengetahui pemberi sedekah ini siapa. Tiba-tiba saja ketika beliau meninggal dunia, distribusi gandum tidak ada lagi, dan yang memandikan jenazah beliau baru tahu ternyata di pundak beliau itu ada bekas karung gandum. Jadi sampai membekas karena beliau tiap hari menggotong karung gandum, dan itu bukan 1-2 tahun. Beliau lakukan selama 30 tahun lama-lama. Masya Allah. Itulah keikhlasan dari seorang Ali Zainal Abidin. Nah, ini masalah sedekah ya, yang perlu untuk kita sembunyikan. Yang ketiga, amal yang bisa kita sembunyikan adalah puasa sunnah. Kalau puasa wajib standar semuanya melakukan, tapi kalau puasa sunnah ini memang ini amal yang spesial, artinya yang kalau tidak ditawari makan atau tidak demonstratif ya dia tidak ketahuan kalau dia puasa. Tetapi ya ini amal yang perlu untuk kita sembunyikan.
sudah berpotensi untuk ikhlas, tetapi kalau disembunyikan ya lebih ikhlas lagi. Nah, di antara contoh ulama ada yang bernama Dawud bin Din, ini berpuasa selama 40 tahun lamanya. Jadi tiap hari puasa, kecuali 5 hari dalam 1 tahun. 2 Id itu Idul Fitri, Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik. Ada sebagian ulama yang biasa begitu ya. Kita tidak membahas hukumnya, apakah boleh atau tidak. Imam Nawawi juga begitu. Kemudian Hasan al-Basri dan ulama yang lain juga begitu. Nah, beliau ini berpuasa tiap hari selama 40 tahun. Tidak ada keluarga yang mengetahuinya. Jadi kalau beliau berangkat ke pasar, beliau ini penjual kain sutra di pasar. Kalau pergi ke pasar itu dibawai bekal untuk sarapan oleh keluarganya. Tapi tidak dimakan. Bekal ini dikasihkan kepada fakir miskin atau kepada pengemis yang membutuhkan. Dan pada saat pulang ke rumah, beliau itu waktu maghrib makan bersama-sama keluarganya. Mereka mengira ini makan malam, padahal itu adalah buka puasa bagi beliau. Masya Allah. Itulah kerahasiaan yang dilakukan Dawud bin Din. Dan sebagian ulama yang lain seperti Hasan al-Basri dikatakan beliau juga sama puasa, tetapi kalau diundang oleh kawannya makan, itu beliau batalkan puasanya dalam rangka untuk menghormati tuan rumah, menjaga ukhuwah, silaturahim, itu wajib. Sedangkan puasanya kan sunnah. Nah, beliau mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Saya kira ini juga barangkali bisa kita tiru ya. Kita punya semangat untuk berpuasa ya, paling tidak puasa Senin Kamis kan sudah biasa, sehingga orang-orang juga kadang-kadang mensikapi orang puasa Senin Kamis itu biasa. Tapi kalau ada orang tertentu yang terbiasa puasa Daud, nah saat ini barangkali luar biasa. Nah, dari cerita para ulama itu mungkin kita bisa punya inspirasi ya, supaya menjaga keikhlasan kita masing-masing. Barangkali kita bisa sepakat dengan istri kita untuk puasa Daud. Tetapi kalaupun nanti ada undangan tertentu atau ada walimah atau ada apa, boleh silakan membatalkan puasa. Tapi sudah paginya sudah punya niat ya. Kita kan nggak tahu kondisinya, bisa berkelit dari alasan ini atau apa, atau ada dipaksa oleh tuan rumah atau apa ya Allah. Ini kondisi yang penting sudah punya niat dan Allah sudah mencatat niat baiknya, dan untuk menjaga silaturahim boleh saja membatalkan puasa sunnah. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah menyembunyikan bacaan Al-Quranul Karim dan zikir. Ini juga dianjurkan untuk kita rahasiakan. Orang yang mengeraskan bacaan Quran itu posisinya seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang menyembunyikan bacaan Al-Quran itu seperti bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Artinya ya masing-masing ada pahalanya, tetapi potensi riyanya itu juga muncul. Orang yang mengeraskan bacaan Quran, ya ada bisikan-bisikan ya. Ini kan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di bulan Ramadan. Tadarusan bersama, kalau speaker dalam nggak ada masalah ya, karena yang mendengarkan kan satu jamaah masjid saja. Tapi kalau speaker luar ini yang sepertinya perlu untuk dipertimbangkan kan, supaya tidak mengganggu orang-orang lain. Karena ketika mereka mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Qori ini ya, mereka harus diam dan khusyuk mendengarkan. Tidak boleh disambi-sambi dengan yang lainnya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau dibacakan Al-Quran maka dengarkanlah. Allah mengatakan istami'u lahu, tidak mengatakan isma'u. Kalau isma'u itu mendengar sambil lalu saja, tapi kalau istami'u itu mendengar dengan sengaja. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat. Itu konsekuensi orang mendengar bacaan Quran. Kalau dikeraskan dengan speaker luar itu mengandung konsekuensi orang lain bisa berdosa akibat perbuatannya, karena
mereka tidak mendengarkan bacaan Quran. Sehingga yang lebih utama adalah disirrikan atau dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan tertentu, untuk syiar tertentu ya, itu ada pengecualian. Oleh karena itulah jemaah sekalian, mari kita menjaga amal-amal yang sudah capek-capek kita lakukan ya. Kita tidak perlu khawatir tentang bagian yang sudah ditakdirkan untuk Allah Ta'ala kepada kita. Kadang-kadang orang memerlukan citra positif dari orang lain, itu yaitu tadi khawatir tidak mendapatkan imbalan yang seharusnya sudah diyakini oleh setiap muslim. Allah Ta'ala sudah menentukan takdir masing-masing. Ada hadis yang panjang yang saat itu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat Jibril. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Inna Allah idza habba qauman ta'a Jibril. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika cinta pada satu kaum, atau idza ahabba 'abdan, ketika cinta pada satu hamba, maka Allah memanggil malaikat Jibril. Faqala lahu, maka Allah berfirman kepada malaikat, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Sesungguhnya aku cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Fayuhibbu Jibril, maka Jibril cinta kepada orang ini. Kemudian Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, innallaha ahabba fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah cinta kepada si fulan ini, maka cintailah kalian kepadanya. Fayuhibbu al-sama, maka seluruh penduduk langit cinta kepada si fulan ini. Tsumma yudau lahul qabul fil ardi. Kemudian orang ini diletakkan di muka bumi dalam keadaan makbul atau diterima oleh seluruh makhluk. Apakah sesama manusia, ataukah jin, ataukah binatang, ataukah yang lain, itu menerima kehadiran orang yang Allah cintai. Tapi kebalikannya, kalau Allah benci pada si fulan, Allah memerintahkan Jibril untuk membencinya. Jibril mengumumkan di langit sana untuk benci kepada orang ini, dan dia tidak diterima di muka bumi ini. Jadi masing-masing di antara manusia itu ada citranya di langit sana. Apakah citra positif, apakah citra negatif. Sehingga ketika meninggal orang tertentu itu, ketika dilaporkan siapa yang meninggal, oh si fulan, maka sudah ada catatannya, oh fulan yang rajin puasa, rajin sholat, rajin baca Quran, itu citra positifnya sudah terdengar sana. Sehingga rohnya dinanti oleh malaikat penjaga langit. Ketika disetorkan rohnya itu ke langit sana itu, malaikat dengan sukacita menerima kehadiran ruh yang harum dari orang yang soleh yang Allah cintai. Tapi kalau orang ini ahli maksiat yang punya citra negatif, itu bau rohnya sangat busuk, dan malaikat tidak membukakan pintu langit, dikembalikan ke bumi ini, ke kuburannya. Nah, itulah sama sekalian perbedaan masing-masing. Jadi kalau orang yang Allah cintai itu diterima oleh seluruh penduduk bumi ini dan oleh penduduk langit sana. Sehingga di antara yang bisa kita contohkan seperti Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah berdoa begini, ya Allah, biarkanlah aku mati tanpa seorang pun makhlukmu mengetahui tentang diriku. Artinya beliau sama sekali tidak ingin citra, tidak ingin reputasi, tidak ingin pujian dari siapapun. Tetapi ternyata kebalikannya, ketika beliau meninggal dunia, tidak ada seorang pun kecuali mengenal siapa Imam Ahmad bin Hanbal ini, yang kemarin sempat kita ceritakan ya pada saat menjelang sakaratul maut. Jadi tidak perlu kita rekayasa sedemikian rupa supaya orang-orang memberikan kecintaannya ataupun ketertarikannya kepada kita. Yang penting adalah mahabbatullah yang kita kejar, kecintaan Allah Ta'ala. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba ini, maka Allah akan mengkondisikan kepada makhluknya untuk mencintai orang-orang itu. Sehingga ketika kita beramal tidak perlu kita publikasikan, tidak perlu kita rekayasa ya. Ada sebuah nasihat dalam video singkat viral itu dari salah seorang pengajar tetap di Masjid Nabawi, namanya Syekh Abdullah Al-Badr. Beliau mengatakan musibah kubra,
Beliau mendengar banyak cerita dari kawannya ketika para jamaah yang melaksanakan umroh dan mereka ziarah ke Masjid Nabawi, ada yang pura-pura sholat tasyahud kemudian divideokan, diviralkan. Ada yang pura-pura baca Quran padahal sebelumnya nggak baca, kemudian difoto atau divideokan, di-share kemana-mana. Ada yang pura-pura berdoa di raudhah misalnya, kemudian divideokan, diviralkan. Nah, ini kata beliau musibah kubro atau musibah besar yang menimpa pada kebanyakan kaum muslimin. Seolah-olah dalam bahasa yang agak keras itu Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ini sebagai studio untuk casting ya, untuk shooting atau untuk action. Inilah eman-eman ya, capek-capek seorang mengeluarkan biaya berangkat ke tanah suci, ada biaya, ada tenaga, ada waktu macam-macam, tetapi tidak bisa menjaga keikhlasannya misalnya, maka capek-capek amalannya menjadi sia-sia, dan itulah yang kita khawatirkan kan. Ya jangan-jangan seperti yang dikatakan oleh Umar ya, walaupun ayat ini itu orang kafir. Jadi Umar itu pernah melihat orang kafir yang doa atau yang ibadah versi mereka sangat khusyuk, panjang sekali. Maka Umar mengomentari membaca ayat amilatun nasibah di surah Al-Ghasyiyah. Orang yang beramal yang membuat capek tetapi tidak ada hasilnya, tidak ada pahalanya sama sekali. Karena apa ya? Dia tentunya orang kafir tidak punya keikhlasan, mereka tidak diterima amalnya. Jangan-jangan kalau kita sebagai kaum muslimin ya, syarat diterimanya amal yang pertama nggak terpenuhi. Ya, jadi syarat diterimanya amal adalah ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah. Keikhlasannya tidak ada sehingga sia-sia telah mengalokasikan biaya besar atau tenaga yang banyak untuk suatu perbuatan, suatu ibadah, ternyata sia-sia dan tidak diterima Allah Ta'ala. Jadi inilah sekalian, mari kita menjaga kualitas amal-amal kita semuanya. Di antaranya adalah dengan berusaha untuk menyembunyikan. Kalau tidak sangat terpaksa, tidak perlu untuk diceritakan. Kadang-kadang kita sudah capek-capek puasa, sudah menahan sejak subuh sampai menjelang maghrib, tiba-tiba membuat status selamat berbuka puasa. Jadi iman-iman ya, akhirnya orang yang membaca statusnya ini berarti untuk menunjukkan kalau dia sedang berpuasa. Puasa apa itu? Puasa Rajab atau puasa Ayyamul Bid atau yang lain. Itulah ya, kita jaga amal-amal kita dengan berusaha untuk menyembunyikan. Allah lebih suas, ini yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat untuk diri saya dan kita semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Monggo kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan kami silakan. Baik ya, untuk yang pertama tentang puasa sunnah. Dalilnya secara umum begini ya. Jadi Nabi itu sering ketika pulang tanya kepada istri beliau, itu cerita dari Aisyah, wahai istriku, apakah ada makanan pagi ini yaitu hari ini? Kata istrinya, tidak ada Rasulullah. Maka beliau katakan, kalau begitu hari ini saya puasa. Hari yang lain beliau ketika pulang ke rumah menanyakan pada istrinya, wahai istriku, apakah ada makanan hari ini? Ada Rasulullah, diambilkan. Maka beliau mengatakan, kalau begitu hari ini saya tidak puasa. Artinya kan membatalkan puasanya. Dari hadis ini kan bisa kita ambil kesimpulan ya, bahasanya tentang soal niat puasa sunnah itu bisa dimulai atau bisa dilakukan setelah selesai atau setelah lewat subuhnya ya. Artinya kita kalau sudah menahan sejak sebelum subuh sampai waktu duha atau jam 10 atau jam berapapun, kalau kita belum makan dan sejak saat itu kita ingin niat puasa, maka sah saja. Jadi di sini berarti Nabi tidak membuat batasan apakah puasa yang beliau lakukan ini
untuk puasa Senin tidak ada keterangannya, apakah beliau puasa Dawud ataukah puasa yang mungkin tidak ada keterangannya. Jadi puasa hari-hari, kalau mungkin ini juga menunjukkan betapa sederhananya rumah tangga beliau, tidak setiap hari ada makanan di rumah. Nah, saya kira itu sebagai landasannya, dan saya katakan tadi bahwa para ulama beda pendapat tentang masalah hukum puasa setiap hari. Dan menurut Imam Nawawi, beliau memberikan keterangan dalam kitab Majmu' itu, kalau orang kuat tidak ada masalah dengan fisiknya, boleh silahkan puasa, ya puasa sunnah. Kemudian kalau dia itu ada masalah dengan kekuatan fisiknya, dengan puasa dia lemah, tidak produktif, maka beliau membatalkan ya, tidak puasa. Nah, beliau ini memang ketika belajar di Damaskus itu sengaja untuk berpuasa, karena beliau punya prinsip untuk prihatin lah dalam bahasa kita. Dengan itu beliau bisa lebih mudah untuk menyerap ilmu. Jadi beliau itu hanya sahur air putih saja dan berbuka dengan roti atau kurma saja, dan dilakukan tiap hari. Seperti itulah kebiasaan beliau, dan saya kira sekapasitas Imam Nawawi tidak mungkin melakukan sesuatu yang bid'ah, yang menyalahi sunnah. Jadi memang ada perbedaan pendapat dalam hukum, dan dari pengalaman dulu saya punya murid yang pernah cerita ke saya ketika dapat semacam ijazah dari gurunya yang dulu ya. Jadi dia ini sudah menikah sekian tahun, mungkin beberapa tahun lah ya, belum punya anak. Maka gurunya ini memberikan nasihat supaya puasa tiap hari. Maka dilakukan nih oleh murid saya itu. Jadi dia puasa. Nah, ternyata Masya Allah tidak menunggu lama, mungkin hanya sekitar 2 bulan itu istrinya hamil. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi istrinya hamil dan usahanya lancar. Dia punya usaha bakso ya, dia beli toko atau beli rumah yang didesain sebagai warung itu, yang dulu mungkin kalau harga pasaran 2,5 miliar, tapi saat itu dia membeli 1,6 miliar. Jadi harganya sangat murah. Jadi sukses. Jadi dari puasanya sekarang dia jadi terpilih anggota DPRD Kota Malang. Nah, itu cerita, tapi nggak dilanjutkan kan? Ya, puasanya setelah dapat sukses itu tidak dilanjutkan setiap hari. Allah alam ya. Apakah ini bisa jadi tawasul ya, orang untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan amal soleh, boleh saja. Kalau dia bertawasul dengan amal soleh. Nah, kalau dia punya prinsip tertentu ya, Allah alam, apakah ada aturan ya dari gurunya atau dari siapa yang tadi suka hanya makan mie saja ya, itu dari kesehatannya juga kurang bagus ya. Kalau mie konvensional, tapi kalau mie sehat, saya punya di rumah ada namanya mie porang. Nah, itu katanya bahannya aman ya. Itu ya kalau untuk supaya tidak terlalu banyak kalori yang masuk dan juga menjaga ritme ya supaya tidak berlebihan, boleh saja. Tapi kalau ada pembatasan tertentu, dia tidak mengkonsumsi yang lain karena dianggap yang lain itu ada catatan kemubaziran misalnya, ataupun keharaman misalnya, itu saya kira tidak boleh ya. Jadi mengharamkan yang halal itu tidak boleh. Tapi kalau soal selera, soal pilihan, itu mubah-mubah saja. Kita yang suka selera dengan makanan tertentu dan tidak membiasakan yang lain, itu nggak apa-apa. Pribadi-pribadi itu adalah pilihan mubah-mubah saja. Jadi perlu diklarifikasi Mas kepada yang bersangkutan, kira-kira kalau panjenengan mengamalkan itu ada ijazahnya lah, mungkin begitu ya, atau ada rekomendasinya lah, mungkin dari gurunya begitu, dan manfaat yang panjenengan dapatkan apa? Mungkin kita perlu menggali ya, barangkali ada manfaat tertentu dari makanan yang beliau konsumsi yang secara umum kan sebenarnya kurang sehat ya, kalau mie yang dari bahan tertentu itu. Baik, saya kira itu gitu.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang pada kita sehingga bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang beberapa hari lagi dengan iman yang lebih baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.